Arema FC melanjutkan persiapan mereka untuk menghadapi musim kompetisi 2021. Pekan ini, klub berlogo singa mengepal ini akan kedatangan sosok pelatih anyar mereka, Eduardo Almeida. Almeida dijadwalkan akan tiba pada tengah pekan ini. Pelatih asal Portugal ini pun direncanakan akan memimpin langsung sesi latihan anak asuhnya. Kedatangan Almeida hampir bisa dipastikan bakal diikuti dengan penyusunan komposisi tim. Tentu pelatih berusia 43 tahun ini bakal menyusun starting 11 timnya untuk menghadapi musim kompetisi 2021. Bagaimana starting 11 Arema FC di tangan Almeida pada musim 2021? Berikut prediksinya. Arema FC dikenal sebagai tim yang sangat fanatik terhadap formasi 4-3-3. Formasi ini disebut sebagai yang paling pas bagi Dendi Santoso dan kawan-kawan. Musim ini, Arema hampir bisa dipastikan masih tetap mengandalkan formasi ini. Hal ini tak lepas dari komposisi pemain-pemain mereka yang tak banyak berbeda ketimbang sebelumnya. Formasi ini pun tampaknya cocok dengan Eduardo Almeida. Pelatih yang sempat menangani Semen Padang ini kerap menerapkan formasi tersebut. Laman Transfermarkt pun menyebut bahwa formasi ini adalah yang paling sering diterapkan Almeida sepanjang karir kepelatihannya. Almeida sendiri memang belum memastikan bakal menerapkan formasi apa di Arema. Namun, pelatih yang sempat menangani Melaka United ini memastikan akan tetap mempertahankan ciri khas permainan Arema FC selama ini, yang mengandalkan permainan keras dan agresif. Kalau memang Arema suka bermain keras dan agresif, tak masalah, kita akan lakukan dengan cara ini, tuturnya. Saya justru suka dengan cara main seperti ini, Almeida menambahkan. Sejauh ini, Arema FC baru memastikan telah mengajukan penawaran terhadap 2 pemain asing. Salah satu pemain yang mendapat penawaran ini adalah penjaga gawang asal Brasil, Jason Antonio Wijnowski. Jason diplot menjadi penjaga gawang Arema FC untuk musim 2021 ini. Perekrutan kiper berusia 27 tahun tersebut tak lepas dari kesulitan mereka mencari sosok penjaga gawang yang cukup mumpuni mengisi posisi yang ditinggalkan Kurnia Meiga. Sejauh ini, belum diketahui apakah penawaran Arema kepada Jason mendapat respons positif. Namun, Arema sudah memiliki sejumlah nama lain, termasuk kiper asal Tajikistan, Rustam Yatimov. Lini belakang Arema kemungkinan besar akan kembali diperkuat Arthur Cunha da Roja. Pemain belakang asal Brasil ini merupakan pemain asing lain, selain Jason, yang sudah mendapat penawaran resmi dari Arema. Jika jadi bergabung, Arthur hampir bisa dipastikan akan menjadi komandan lini pertahanan Arema FC. Kemampuan dan pengalamannya menjadi modal berharga untuk menjaga keamanan benteng Arema FC. Selain Arthur, jantung pertahanan Arema hampir bisa dipastikan bakal diisi Bagas Adi Nugroho. Sementara, di sektor fullback kiri dan kanan, ada sosok Johan Ahmad Farisi dan Rizky Dwi Febrianto. Setelah Brian Ferreira batal merapat, belum ada sosok gelandang asing lain yang disebut bakal bergabung dengan Arema. Bahkan, ada rumor yang menyebut bahwa ruang mesin Arema FC akan diisi murni oleh pemain-pemain lokal. Jika memang bermain full lokal, ada 3 gelandang yang kemungkinan besar bakal menjadi pilihan Almeida. Mereka adalah Jayus Haryono, Hanif Syahbandi, dan M. Rafli. Jika bermain tandang, Rafli akan berposisi sebagai gelandang serang, sedangkan Hanif dan Jayus bakal lebih banyak bertahan. Sementara, jika bermain di kandang, Jayus dan Hanif bisa bergantian menemani Rafli, membantu sektor penyerangan. Setali 3 uang dengan lini tengah, sejauh ini belum ada kepastian bahwa Arema FC akan meminang sosok penyerang asing. Memang, mereka sempat dikabarkan berminat mendatangkan Amido Balde. Namun, sampai saat ini, tak ada kelanjutan dari kabar tersebut. Jika memang tak menggunakan penyerang asing, lini depan Arema FC pun sejatinya masih cukup mumpuni. Mereka masih memiliki sosok Trisula yang mengerikan dalam diri Dendi Santoso, Dedik Setiawan, dan Kusedia Haryudo. Dendi Santoso bisa dipasang untuk beroperasi di sektor sayap kanan. Sementara, sebagai ujung tombak mereka bisa mengandalkan Kusedia Haryudo. Dedik Setiawan pun sejatinya lebih dari mampu diplot sebagai ujung tombak. Namun, dengan kelebihannya dalam melepas umpan akurat, Dedik bakal lebih bermanfaat jika dimainkan di sayap. Sebagai opsi, Dedik bisa digeser sebagai penyerang utama, sedangkan di sektor sayap kiri diisi oleh Feby Eka Putra. Manajemen Arema nantikan undangan resmi turnamen yang digelar Nine Sport. Pada prinsipnya,
Pihak klub menyambut baik kabar akan dilibatkannya mereka dalam turnamen pramusim jelang bergulirnya Liga 1 2021 tersebut. Sebelumnya, beredar kabar di media sosial bahwa Nine Sports selaku sport event organizer ingin menggelar turnamen sebelum kompetisi resmi digulirkan tanggal 3 Juli mendatang. Turnamen itu kabarnya bukan cuma melibatkan klub-klub Liga 1, tapi juga klub-klub Liga 2. Selain Arema, dari Liga 1 ada klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya. Sedangkan dari Liga 2 ada Persis Solo, PSMS Medan, Sriwijaya FC, Rans Cilegon FC. Ada pula 2 klub undangan dari Liga Malaysia, Sabah FA, dan 1 klub Australia atau Eropa. Jika memang ada keinginan tersebut, Arema tentu akan bersemangat mempersiapkannya. Kita menunggu surat resminya dan regulasi turnamen seperti apa, kata media officer Arema, Sudar Maji. Dalam laman resmi klub, Sudar Maji menambahkan, turnamen yang akan digelar oleh Nine Sport itu harus berizin resmi dari kepolisian. Selain itu, syarat lainnya, regulasi protokol kesehatan, prokes, juga harus diutamakan. Menurutnya, izin dan regulasi prokes ini menjadi bagian penting dari turnamen yang akan digelar. Pasalnya, selain undangan resmi, 2 hal itu yang menjadi patokan Arema untuk menyesuaikan program tim. Dengan pegangan itu, bisa menjadi bahan untuk diskusi dengan tim pelatih dan juga menyesuaikan program tim ke depan, pungkasnya. Calon pelatih kepala Arema di Liga 1 2021, Eduardo Almeida senang sudah berada di Malang. Pelatih asal Portugal itu tiba di Bandara Abdul Rahman Saleh, Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang sesuai rencana semula. Sebelumnya, Eduardo berangkat dari negaranya pada Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Lalu, setibanya di Jakarta sehari kemudian, ex-pelatih Semen Padang itu harus menjalani karantina di Jakarta. Setidaknya, Eduardo sudah menjalani karantina selama 6 hari kemarin sebelum terbang ke Malang. Prosedur itu harus dijalaninya sebagai salah satu standar protokol kesehatan bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Saya senang akhirnya bisa tiba di Malang setelah menjalani perjalanan panjang dan masa karantina di Jakarta, kata Eduardo. Eduardo Almeida juga mengaku senang bisa kembali ke Malang untuk melatih Arema. Pelatih berusia 43 tahun itu sudah pernah ke Malang sebelumnya. Momen itu terjadi ketika Eduardo memimpin Semen Padang bertanding melawan Arema di putaran kedua Liga 1 2019 lalu, tanggal 28 Oktober tahun 2019. Saat itu, bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, timnya kalah 0-1 dari Arema lewat gol tunggal Makan Konate di menit 79. Saya sudah pernah ke Malang sebelum ini, jadi, saya senang bisa kembali ke sini. Tapi kali ini untuk melatih Arema, pungkas ex-pelatih Benfica U16 itu.